Ya, ini adalah keperawatan komunitas profesional tujuan kepada masyarakat, penekanannya pada kelompok resti dalam upaya pencapaian derajat kesehatan optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan dan rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan cash yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasian. Kemudian, nah ini bahasa Inggris tentunya nggak usah lah, nggak usah dibaca. Guna asumsi dasar keperawatan komunitas, sistem jangka bersifat kompleks, bersifat fokus pada tiga level. Ini prevensinya, ini harus Anda kuasai ini. Berarti saya pakai putih ini. Nah, ini yang ini nih. Ini selalu keluar nih. Nah, ini harus paham nih, harus dikuasai tiga prevention ya. Ya, ada primer, sekunder, dan tersier. Kepada keperawatan adalah sebagai integral dari pelayanan demi mengembangkan pendidikan penelitian advance evidence-based practice termasuk keunikan budaya setempat dengan landasan praktik keperawatan. Fokus pada keperawatan primer. Kemudian ini keyakinan komunitas diterima semua lapisan penerimaan jalan ke kerjasama perawat klien. Keyakinannya masih ya pengaruh lingkungan perlu diantisipasi, pencegahan penyakit perlu sebagai upaya kesehatan, peningkatan kesehatan merupakan tanggung jawab individu. Nah, ini falsafah komunitasnya, manusia, keperawatan, lingkungan. Ini di sini ada perawatan dengan menggunakan tiga level prevensi. Jangan lupa, Anda harus paham tadi sudah primer, sekunder, tersier. Tentunya harus paham lingkungan ini secara keseluruhan biopsikososial spiritual. Kemudian apa yang manusia? Manusia standar lah ya. Manusia yang standar pengertiannya keyakinan, minat, relatif, dan lain sebagainya. Lingkungan, eksternal, internal, psikososial, kemudian kesehatan, kondisi terbebas dari penyimpangan. Ini kalau undang-undang sekarang secara ekonomi, undang-undang kesehatan. Perawatan ini ada tiga, ini yang harus Anda kuasai ini. Terlalu sering disebut-sebutkan, jadi Anda ini benar-benar Anda kuasai. Saya tidak mau tahu gimana caranya ya, ini harus kuasai. Primer, ini primer ada promosi kesehatan atau health promotion. Kemudian yang kedua adalah spesifik protection atau ini promosi kesehatan, pencegahan spesifik, ini primer. Kemudian early diagnosis and prompt treatment berarti di sini adalah penemuan dini ya, penemuan dini dan pengobatan cepatnya. Kemudian di sini ada ada disability limitation, pembatasan kecacatan, dan yang terakhir ada rehabilitation. Itu ini yang harus Anda pahami ya. Kemudian eh CAN konsep ini mungkin tidak saya tidak akan panjang di sini, tapi masih tapi silakan dibaca teman-teman. Model sistem CAN ini juga ada. Nah, ini Betty Newman. Dari Betty Newman ini model keperawatan komunitas itu terkait dengan Bu Betty Newman. Bu Betty Newman. Kemudian model sistem Betty Newman itu juga tidak akan karena jarang sekali nanti siapa dari siapa itu jarang sekali keluar ya fleksibel. Nah, ini juga saya tidak akan bahas. Tujuan utama keperawatan untuk mempertahankan sistem klien keadaan stabil, pengkajian aktual, potensial, dilanjutkan melakukan tidak yang tepat. Prevensi primer, menguatkan garis pertahanan, faktor resiko ini penjelasan Newman ya. Ini masyarakat profesi, strukturnya, kemudian kesinambungan dianggap dari rumah sakit, ada kewajiban, kemudian keluarga yang ke di rumah sakit, yang ke masyarakat. Ini juga ada haknya, bolak-balik ya. Tujuan keperawatan komunitas ini tujuannya peran langsung individu, keluarga, kelompok, dan komunitas atau komunitas. Kemudian perhatian langsung terhadap keseluruhan masyarakat, pertimbangan bagaimana masalah kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah pertimbangan komunitas. Kemudian prinsip dasar etik. Nah, ini etik di mana-mana ada. Etik di mana-mana ada. Beneficien, memanfaatkan ditulisnya.
Kemudian di sini juga ada tidak merugikan, tidak mencelakakan. Nah, ini menambah efisien, autonomi, kesetiaan, kejujuran, ya kejujuran, kesetiaan, ini kejujuran, keadilan, accountability. Ini sudah kita bahas di etis kemarin ya, sudah dibahas di etis kemarin. Bagi teman-teman yang belum atau yang lupa di mana, bentar saya hapus dulu nih. Kalau lupa di mana, nanti ya teman-teman tinggal cek videonya. Kemudian pengorganisasian komunitas ada, bentar nih, jadi ada saya ngambil ini pulpen. Ada social planning, ada perencanaan atau aksi sosial, kemudian pelayanan asuhan keperawatannya, nih tim kelurahan, SD3, ketua tim, kemudian anggota tim, setiap tim, dan lain sebagainya. Ini kelompoknya, saya tidak akan bahas ini. Ini ada pendekatan proses komunikasi, ini paling di sini biosikosoial spiritual. Kemudian elemen-elemen yang pengaruh komunitas 1 sampai 9, yang terpoinnya keluarga, diagnosis, teori, dan lain sebagainya. Di sini ada perencanaan itu prevensi primer, prevensi sekunder, prevensi tersier. Itu di perencanaan ya. Kemudian diagnosa nih, ada diagnosa sehat, ancaman, nyata. Ini ke sini nih sudah mulai Anda harus memperhatikan potensial. Ini adalah potensial komunitas punya potensi untuk ditingkatkan. Belum ada data maladaptif atau paparan masalah kesehatan. Itu sehat. Kemudian resiko. Ancaman adalah resiko. Belum terdapat pemaparan masalah kesehatan, namun sudah ditemukan beberapa data maladaptif yang memungkinkan timbulnya gangguan. Terus aktua, sudah timbul gangguan masalah kesehatan dukung dengan beberapa maladaptif. Kondisi yang perlu ditingkatkan nah, atau yang mungkin sudah terjadi. Kemudian ada agregat resiko, wilayah di mana ada tempat tinggal, penyebab atau etiologinya, manifestasinya. Komponennya tetap PE, problem untuk potensial bisa hanya problem saja. Tetapi kalau PES itu problem etiologi simptom itu untuk resiko dan aktual. Jadi ingat ini untuk potensial hanya problem saja di komunitas itu. Kalau yang resiko itu PES, ingat ya, itu diagnosanya. Contoh komposisi diagnosa potensial peningkatan tumbuh kembang pada balita di RW. Jadi ini hanya potensial nih, lihat potensial. Potensial peningkatan tumbuh kembang balita tandai dengan cakupan imunisasi bagus, ya kota sekian, berat badan di atas garis merah ini bagus, pendidikan SMA bagus, cakupan posyandu bagus. Jadi ini adalah potensial peningkatan tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembangnya itu bisa naik, gitu ya. Itu potensial. Jadi hanya problemnya saja. Ingat ya. Jadi kalau misalnya ininya datanya bagus berarti potensial peningkatan. Tapi kalau datanya di sini 15, di sini 15, 15 dan lain sebagainya, berarti potensial penurunan tumbuh kembang. Itu terbaik negatif positif negatif aja. Logika berpikir kita mainkan aja di sono, ya. Kemudian dua, resiko terjadinya penyakit psikologis pada warga. Resiko. Nah, resiko. Kalau resiko ada coping. Ada berhubungan dengannya. Ada berhubungan dengan berarti PES, PES. Nah, itu ini sudah resiko, ada tandainya udah jelas nih. Kemudian gangguan masalah hipertensi, ini sudah gangguan, ini aktual PES lagi ya, PES. Ini kebiasaan, tandai dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca teman-teman. Bisa dibaca ini. Yang penting Anda harus dipastikan dulu ini paham di sini nih. Paham di sini mana tadi? Nah, ini potensial. Nah, nyata potensial. Kemudian di sini nih ada nih. Saya hapus dulu nih warna-warni nih. Mana? Screen erase pen. Nah, sini ulangi. Di sini penting nah di sini. Komposisi diagnosis. Problem hanya untuk potensial. Problem etiologi sains simptom itu untuk resiko dan aktual. Nah, itu.
Itu yang penting. Sehingga di sini kelihatan di sini ada di satu adalah ini bagiannya adalah potensial. Potensial hanya problem saja. Kemudian di sini ini adalah resiko, maka resiko PES ya. Kemudian di sini adalah aktua, ada hipertensinya berarti PES lagi. Nah, itu ya. Sudah mudah-mudahan sampai sini sudah ada penjelasan dari untuk teman-teman nih. Nah, kemarin diributin itu kemarin. Saya bingung kalau disuruh bikin komunitas apa diagnosa komunitas. Saya sampai ngomong sebenarnya siapa sebenarnya yang ngajarin kalian itu sebenarnya. Sampai kalian bingung gitu. Pastinya di kampus kan spesialis komunitas yang ngajarin komunitas kan. Saya sampai ngomong gitu. Tapi ya saya sampai bercanda. Tapi jangan dianggap bermain-main ya. Nambah ini strategi komunitas, proses kelompok, pendidikan keperawatan, intervensi profesional keperawatan, kemitraan, kerjasama dan pemberdayaan. Jadi strateginya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya. Kemudian fokus intervensi primer, sekunder, tersier. Yang tadi pencegahan primer itu adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Yang kedua pencegahan spesifik. Yang di sini adalah penemuan penemuan dini ya, penemuan dini dan pengobatan obat dini juga. Kemudian dan di sini ada pembatasan kecacatan, kecacatan. Nah, kemudian di sini ada rehab, rehab. Di sini rehab ya, rehab di sini. Ini sudah harus sudah di luar kepala ya. Ini harus sudah di luar kepala. Misalnya imunisasi berarti primer. Pengobatan, penjelasan tentang cara minum obat TB, wah, berarti sekunder. Mengajarkan berjalan pada pasien stroke, tersier. Itu aja. Misalnya eh, apa membuat membuka balutan supaya tidak terjadi kompartemen sindrom, maka dia kecacatan juga kan. Nah, ini pencegahan akan kecacatan. Jadi evaluasinya atau apa konsep-konsepnya benar-benar harus dipahami. Kesalahan terbesar adalah banyak yang menghafalkan soal. Itu dari tahun kemarin itu banyak. Saya ngajar sama siswa itu dari dulu kesalahannya gitu. Sehingga setelah ujian bilang, Coach nggak ada soal yang keluar. Siapa suruh kamu ngajarin apa ngapalin soal? Di ujian itu nggak ada istilah ngapalin soal. Anda harus paham konsep, ya harus paham konsep. Jadi soal itu berdatangnya dari konsep. Jadi kalau misalkan bilang kalau Anda paham konsep, mau diapain juga nggak masalah. Mau soalnya apa? Nah, ini bentuk intervensi keperawatan komunitas, pendidikan keperawatan untuk memberdayakan pasien, demonstrasi keperawatan dasar, tindakan keperawatan yang memerlukan keahlian, kerjasama lintas program atau sektor, rujukan keperawatan dan non keperawatan jika diperlukan. Kemudian ini aliran Yankes keperawatan, ini alirannya. Ya, di sini ada evaluasi Yan, kemudian proses seleksi, puskesmas, basic sick ya. Ini Yankes juga sama. Ketenagaan, ini nggak akan juga keluar ya kayak gini. Kemudian link antar keperawatan di rumah sakit ada discharge planning. Discharge planning itu disiapkan sejak pasien masuk ya rumah sakit. Kaji secara mendalam faktor predisposisi dan presipitasi. Persiapan fisik dan mental, latihan keluarga terhadap keterampilan keperawatan. Siapkan catatan keperawatan terkait resume keperawatan. Siapkan daftar institusi. Contoh keterkaitannya hospital age, certificate, facilities, ya, nursing home, hostel, kemudian retirement village. Memang ada kampung pensiun di kita nggak ada ya. Ya, seperti inilah ya.
Kemudian peran perawat komunitas ada pemberian, pendidik, pengelola, konselor, fasilitator, advokat, peneliti, penemu, research planner, dan role model. Yang berat yang ini, role model. Tatanannya ada komunitas, rumah, sekolah, ya, sekolah keperawatan, ambulatori, ya apa pelayanan kayak ambulan keliling lah, berjalan ya, kayak rumah sakit berjalan kayak gitu. Hospice care, palliative care, ini occupation health care, kerja, correction health, ya, di AAP ya, koreksional. Ada di AAP ya, banyak yang di AAP, perawat di AAP itu. Oh ya, ada yang mungkin ada yang ngambil kejaksaan atau Kemenkumham juga bisa di AAP nih. Ada, itu PNS ya, PNS itu. Kemudian penutupnya bahwa pelayanan perawatan komunitas pelayanan profesional ditujukan pada klien, individu, keluarga, kelompok, komunitas, pengaruh pada kesehatan masyarakat. Nah, praktik keperawatan asuhan profesional diberikan oleh perawat profesional yang memiliki kewenangan menggunakan proses perawatan. Ini di rumah salah satu bentuk pelayanan komunitas. Isu timbul. Nah, itu sampai di sini, teman-teman. Nah, sampai di sini, ini stop dulu. Nah, ini penyakitnya ini. Nah, nih, sekarang kita masuk ke soal. Masuk ke soal. Soal komunitas. Ini soal bela negara yang tadi. Oh ya, saya soal bela negara karena saya tadi ngajar bela negara di P3 CPNS. Bentar, saya hapus-hapus dulu ya. Oke, oke. Ini sebentar. Saya cek dulu komunitas. Bentar ya, teman-teman sabar ya. Komunitas. Komunitas. Komprehensif. Mana? Maksudnya saya akan menunjukkan bagi teman-teman yang ini ringkasannya, oh ringkasan. Kemudian MP komunitas, oh ini MP sama. Sebentar, saya tunjukin dulu. Sebentar bukunya nih, bukunya nih Anda harus tahu yang mana yang dipakai ya. Romcast. Nah ini, baik kita mulai nih. Mana tadi? Oh ini. Nah, kita menggunakan bagi teman-teman yang baru gabung, saya sudah teorinya, nanti teorinya dikasihkan. Dan buku yang boleh Anda baca ini, nih, tuh, kebesarannya. Ah, ini disilakan dibaca. Kenapa harus dibaca? Terutama yang P3K, dibaca itu karena pembuat soal itu orang-orang Kemenkes. Jadi kalau ini kan bukunya dari SDM Kemenkes nih. Jadi kalau Anda baca ini, Anda dapat keuntungan. Keuntungannya Anda membaca dari sumber belajar mereka. Ya, ada puskesmas, puskesmas, sistem PAC. Ini juga ada di sini. Konsep keluarga. Keluarga dan komunitas saya anjurkan dari sini aja. Mau yang UKOM, mau apa, teorinya. Kalau Anda mau lihat teori di sini aja. Itu pertama. Kemudian kalau yang selanjutnya ini FR-nya. FR-nya konsep keluarga sudah ya. Saya tidak akan bahas keluarga. Mungkin besok lah tipe keluarga dan lain sebagainya tidak akan dibahas. Ini sama konsep hapus saja. Nah ini kita mulai di sini. Nah, kita mulai. Ayo, nomor satu apa teman-teman? Silakan nomor satu. Silakan isi dulu nomor satu ya. Saya izin dulu sebentar. Oh, mantap, mantap, mantap. Ini banyak yang sudah jawab. Berapa? Mantap, mantap.
Jadi jawabannya adalah benar. Ini adalah hak-hak karya. Hak-hak-hak. Maaf, saya nyari minum dulu barusan. Kehausan. Baik, nomor dua. Silakan. Nomor dua. Jawabannya. Nomor dua. Nomor dua. Dukun dibanding petugas kesehatan. Perawat mengkaji apakah tindakan perawat. Kira apa tindakan perawat ini? Kalau Anda penyuluhan, kalau ada yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Silakan, apa yang dilakukan? Negosiasi, kolaborasi, kolaborasi dengan pemerintah, negosiasi. Ya, apa yang bisa dilakukan kita, pelaksanaan kita, perencanaannya adalah pada kegiatan, eh ini nomor tiba-tiba dapat 1A sih. Sudah ditutup nomor satu. Ya, kita kan di bidang prevensi. Implementasi kita tadi ada tiga pencegahan. Oke, nomor tiga. Nomor tiga, ayo nomor tiga. Tulis nomornya ya. Nomor tiga. Yang paling gampang ada pancake saja terus dilakukannya. Skabies. Ya udah, memang mau gimana? Ya udah pendidikan kesehatan aja, ngapain juga pusing-pusing. Pancake lagi. Kemudian nomor 4. Ini ini 12 nih. DBD 10, 2 bulan yang lalu terjadi kasus 20%. Lingkungan tampak tergenang air pot-pot kaleng bekas minum. Apa tindakan prioritas menghadapi masalah tersebut? Berarti menentukan P3M itu apa? Ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Penyuluhan pembasmian pada penyakit menular. Ya, ini P3M. Nah, kalau gini eh diagnosanya apa kalau gini? Tadi kan kalau naik-naik kan resiko penurunan derajat kesehatan. Bisa itu. Kemudian nomor 5, terjadi kasus TBC 3 kasus berasal pemukiman industri. Apakah tindak prioritas dalam menghadapi masa tersebut? Kasus TBC loh ya. Di pemukiman, ada pemukiman loh, ini pemukiman. Ya kan nggak mungkin semuanya. Berapa itu dananya kalau udah harus semuanya? Berarti, nah ini jawabnya. Dia nomor 6. Ayo, nomor 6. Seorang perawat mengkaji kemacetan di jalan 10 Campak, 2 November 2021, kondisi lingkungan Kecamatan Kumuh. Rumah penduduk berdekatan sebagai besar mengalami gizi kurang atau buruk. Bahkan, apakah intervensi prioritas yang dilakukan perawat? Ini coba ini. Ini yang jadi masalah ini ada ini kasus campak nih. Dan campak ya, ini campak itu berarti campaknya nggak berhasil itu. Kembali lagi pendidikan kesehatan. Ini
Seorang perawat mengkaji datanya ada 90 kasus loh. 90 kasus. Ada 90 kasus kumuh dan lain sebagainya. Berarti kalau pendidikan kesehatan tentang apa ya? Tetap aja pendidikan kesehatan ya judulnya. Apa yang nggak ada yang lain dia? Coba bikin soal itu. Apa yang ada yang lain bikin soal itu? Kemudian 50% di suatu desa mengalami gigi, ketua sebagian besar gigi kotor, mengeksplorasi apa intervensi utama SD. Berarti ya, sekarang nggak B, bosen saya B, B mulu. Berarti ini ya. 8. Pada musim kemarau lalu di desa X mengalami kekurangan air sehingga masyarakat banyak menggunakan air sungai untuk mandi, cuci, kakus, dan minum. Terdapat kasus penyakit kulit dan diare. Apakah intervensi utama yang dilakukan perawat? Itu berarti PHBS harusnya ya, PHBS. Kemarin kita dari malam kapan ya kalau kita diskusi PHBS ya. PHBS ini sudah ya. PHBS keluar ya, jangan lupa. Kemudian, nah ini, keluaran air di lingkungan industri setiap kali musim hujan, banjir, tampak saluran tersumbat, sampah berserakan, limbah industri dialirkan ke Sungai Kumuh. Apa intervensinya? Ini apa ini? Banjir, air tersumbat, sama berserakan, pengelolaan lingkungan. Nah ini, ya udahlah, mau gimana lagi? Pengelolaan ya terserah nanti PHBS-nya pada PHBS yang mana atau advokasi. Advokasi itu ini. Saya jelasin ini lagi ini. Saya balik lagi yang dulu. Jangan dulu ya, yang dulu. Advokasi itu memberikan guideline, memberikan nasihat. Advokasi itu menasehati, menasehat. Jadi penasehat itu memberikan pandangan-pandangan, ya, memberikan pandangan-pandangan. Ini salah, ini betul, ini salah, ini betul. Kalau biasanya itu terkait dengan hak dan kewajiban. Kalau advokasi, ya, ini kewajiban, hak dan kewajiban. Advokasi itu terkait dengan advokasi. Tapi kalau beda kan, jadi ini kan yang di lingkungan industri. Jadi kita bisa mengadakan hak dan kewajiban bisa advokasi. Kalau misalnya apa intervensi utama yang dilakukan oleh perawat? Ya, ya memang kalau misalkan limbahnya, limbahnya industri dialirkan ke sungai, berarti kan dia tidak punya spa ya, atau sarana pengolahan air limbah ya. Dia nggak punya, berarti benar sih advokasi tadi yang saya pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan yang bersih sehat kalau kalau gimana? Kalau lingkungannya bersifat lebih sederhana keluarga, misalnya PABS kan ada keluarga di komunitas, di sekolah, tempat kerja. Kalau ini yang benar harus diadvokasi, diadvokat, ya, harus didampingi. Ya. Benar Anda yang benar. Kemudian nomor 10 silakan nomor 10 silakan, silakan nomor 10. Yo silakan teman-teman nomor 10. Jawaban Anda apa jawaban Anda? 10A. Oke. Perawat 90 mendapat 90 90 dan anak rokok. Ya udah.
Ya, nggak kurang-kurang. Tapi sebenarnya perokok itu pahlawan ya. Pembangunan itu banyak dibiayai oleh pajak rokok. Jadi pembangunan. Nomor 11. Ini apa ini yang harus dilakukan ini kalau ada filariasis kayak gini? Yo, ada yang tahu berapa omeng, berapa pengobatannya, berapa tahun untuk filariasis, teman-teman? Pengobatannya berapa tahun? Ada yang tahu? Saya kurang tahu nih. Saya. Ada yang tahu filariasis berapa tahun pengobatannya? Ada orang ini nggak? Ada orang komunitas puskesmas. Nih, apa tindakan yang harus dilakukan? Berarti ya memang kalau regimen pengobatan tidak beres, berarti kita penyuluhan. Hanya bisa penyuluhan mau gimana lagi coba? Memaksa disuruh makan obat ya, atau pengobatan ulang. Nah ini ada yang punya sumbernya nggak? Ada yang punya sumbernya nggak ini? Ada punya sumbernya nih. Ini ini saya akan menggunakan ChatGPT ya. Saya menggunakan ChatGPT dulu nih. Saya cari ini. Apa nih jawabannya nih? Bentar. Anda yang mau belajar boleh nanti. Nah, ini harus sebentar. Saya cek dulu ya. Sebentar. Nih. Ya, kalau dari tadi, nah, nanti kita sebelum belum tahu nih, belum penjelasannya. Mungkin nanti PR, tapi walaupun PR, nanti saya coba cek nanti ya. Saya bahas dulu filariasis 5 tahun ya. Bu Rere 5 tahun, kalau ini Bu Rere gimana Bu Rere? Apakah diulang? Ini kan ada jawaban pengobatannya B Bu Rere. Gimana? Ayo berbagi cerita Bu Rere. Pengobatan diulang itu. Kalau ada yang gagal 50 tahun, ayo. Ada yang bisa jawab? Saya juga nggak ngeh ini. Yo, setiap dosis sebanyak 1 dosis setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Kalau ini jangan lupa, misalkan lupa gimana? Lupa diulang ya. Pengobatannya kita baca aja untuk seluruh penduduk berusia 7 dan tinggal wilayah endemik penyakit kaya akan diingatkan untuk minum obat pencegahan diberikan program pengobatan pencegahan massal filarisimia 1 dosis setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Nah ini bentar ya. Ini harus cari sumbernya. Jelaskan, harus dijelaskan sebanyak. Nah, ya tidak ini diulang atau di gimana? Ada yang ide ya 5 tahun. Ada yang punya sumber nggak, teman-teman?
Yuk. Lalu kita ini dulu ya. Filariasis penggunaannya nomor 11 di ini dulu. Tapi pengobatannya apakah ini saya belum tahu nih. Apakah ada harus diulang? Ini apa harus diulang? Atau pendidikan? Ini nomor 11 lewat dulu lah. Kemudian nomor 12 silakan. Nomor 12 teman-teman. Ini saya cari ini ada nih. Oh ya, udah. Saya PR kan. Bantu ya semua sudah PR ya. Bantu di PR kan. Silakan nomor 12 teman-teman. Diskusi. Oh, kapan itu? Oke, nomor 12 silakan nomor 12 kita lihat. Gizi buruk desa X, kemudian 60% berdasarkan survei desa temukan gizi buruk 7 bulan 80 bulan belum pernah pernah mengalami diare, kotor, apakah masa keperawatannya? Ini kan ini belum ada tentang gizi buruk berdasarkan hasil survei desa temukan gizi buruk sekian. Ini kalau gizi buruk berarti sudah aktual ya, aktual. Terakhir lama pernah diare lingkungan kotor, nah, berarti tingginya kejadian di desa, kejadian ini bisa resiko peningkatan peningkatan kasus ah, tingginya atau B atau D, ayo siapa yang mau ini B atau D? Gizi buruk 80%. Karena di sini sama-sama buruk nih, 7% sama 80% berarti nah sini yang benar adalah ini kalau saya. Kenapa dua-duanya? Karena dua-duanya buruk gitu kan. Dua-duanya buruk. Nah, ini buruk, ini buruk. Ini buruk. Ini juga kurang baik. Ini buruk kurang baik. Ini sama kalau salah satunya ini ya ini. Oke, nomor nomor 13 silakan nomor 13 teman-teman. Nomor 13 silakan teman-teman. Nomor 13 silakan nomor 13 teman-teman. Kalau nggak selesai nanti subuh berarti ya. Ya, kita harus serius nih baca nih. Saya juga sama nih. Jangan sampai nanti kita salah. Jangan sampai kita salah dalam menyikapi. Silakan nomor 13 terjadi tsunami ya, tsunami datang sebagai relawan sholat. Ini wajah mereka berarti apa ya?
untuk mengurangi PTSD. C ya, C ya teman-teman. C, kurangi beban, penderitaan. Kemudian nomor 14 silakan. Nomor 14 silakan. 14 silakan. Berdasarkan laporan dari korban bahwa desa Jet banyak epilepsi apabila sedang serangan, sesepuh warga melakukan ruwatan dengan mantra-mantra dan dikurung kandang ayam. Apakah prioritas implementasi? Berarti, udah gitu. Menerima budaya, berarti Anda kan harus yang agent. Anda harus yang agent. Targetnya itu harus yang agent. Menerima budaya dengan ada negosiasi. Budayanya gimana budayanya? Ya, negosiasi kayak di setempat kalau misalnya belum bisa Anda ini belum bisa apa belum kuat itu ya, Anda negosiasi. Ini jawabannya yang paling aman ini. Yang paling aman menurut budaya dengan negosiasi. Tapi misalnya budaya oke budaya kalau misalnya ruatan nggak masalah silakan. Tapi harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Tidak mengandalkan satu. Contohnya yang lain dengan negosiasi adalah paraji atau dukun beranak. Jadi dia tidak boleh sendiri tapi harus didampingi itu biasanya negosiasi. Itu negosiasi. Kalau Anda sudah kuat, langsung rubah. Oh, tapi kan siapa Anda? Repot. Nomor 15. Ayo 15. 15 silakan. 15. 15 terjadi kekerasan antar pelajar SMA D yang dilibatkan siswa. Betul beberapa alkohol. Ya, berarti penyuluhan tentang adiktif, zat adiktif dan kekerasan. Adiktif dan kekerasan nih. Penting nih. Kemudian nomor berapa? Nomor 16 nih. Nomor 16. Ya kan nomor 16. Hasil pengkajian 50% lansia, 10% diantaranya mengeluh haus lapar, badan nostaltis, screening, ya, DM, pelaksanaan swasta dalam menyediakan alat pemeriksaan darah. Apa intervensi ini swasta nih dengan orang lain? Kerjasamanya adalah kemitraan. Mitra swasta, misalnya bisa rumah sakit swasta, bisa apa kemitraan namanya. Kemudian kunjungan rumah. Kunjungan pertama perawat di posyandu diperoleh gambaran bahwa sebagian besar balita yang datang menunjukkan tanda kurang gizi. Pelayanan meja 4 tampaknya tidak berfungsi. Meja 4. Ayo meja 4 itu tentang apa, no? Meja 4 tentang apa? Apalin meja-meja ini di apa? Meja-meja di posyandu. Tolong dihafalin jangan sampai nggak apa. Meja-meja di posyandu. Tolong dihafalin. Meja 4 itu tentang apa? Meja 4 tentang penyuluhan. Berarti, nah, penyuluhan. Berarti komponen pengajian. Nah, ini berarti terkait dengan penyuluhan, kemampuan menyuluh. Berarti ini. Datang balita tidak dilakukan kadang karena mungkin terbatasan pendidikan, pengetahuan. Ya. Kemudian nomor 18. Silakan nomor 18. 18. Silakan.
Silahkan nomor 18 ada yang A, ada yang E. Dan hasil pengajian terhadap penduduk kelurahan merasa keluhan penyakit, DM, BAK terus menerus, haus, lapar terus, luka lama sembuh. 50% masih memiliki kebiasaan sering makan dan minum manis, tidak menggunakan alas kaki, tidak melakukan olahraga, tidak berpantang terhadap makanan, penggunaan obat penurun gula tanpa resep dokter. Apakah masalah keperawatan komunitas khusus di atas? Berarti ini ada penyuluhan nggak? Nah, resiko, ini resiko bukan lagi resiko, ini sudah ada kok. Memang resiko ini. Kalau manajemen diri pada lansia DM, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ini ada B, B atau E, ayo B atau E. B atau E dilaksanakannya. B dilaksanakannya. B atau E. B atau E, ayo. Ini ada dua. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Berarti BAK terus. Di sini kebiasaan masing. Berarti benar-benar yang bermasalah itu adalah ini pemeliharaan kesehatan atau manajemen diri. Tidak menggunakan alas kaki, tidak berpandang. Jadi ini kalau manajemen diri itu apa sih? Ya tidak ngopi, tidak apa. Kalau pemerintah sama sih. Coba bedanya apa ini? Bertentangan terhadap makanan penggunaan. Kalau saya sih lebih cenderung bagaimana dirinya tidak tidak. Tapi kan ini komunitas ya, komunitas dia bilang komunitas karena dari komunitas lebih cenderung ke sini. Nah ini cek lagi nanti. Nanti saya cek PR 18. Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk RW, 7 orang mengatakan sebelum makan jarang cuci tangan, 8 mengatakan tidak pernah memakai sabun saat cuci tangan. Mereka mengatakan selama ini belum pernah mendapat informasi tentang cuci tangan yang benar dari tugas kesehatan. Apakah prioritas intervensi? Promkes ini nomor 18 kayak gini, Promkes ya. Promkes ada pendidikan kesehatan. Wawancara 15 penduduk loh ya. Promkes. Pendidikan kesehatan satu-satu gimana ceritanya. Lebih cenderung kepada Promkes ya. Kalau Penkes sedikit. Lebih cenderung Promkes. Untuk Promkes kan bisa penduduk satu RW, Promkes medianya apa, seminar, apa gitu kan. Kalau pendidikan kesehatan lebih lebih di bawah. Kemudian nih, saat pertama kali kunjungan suatu wilayah, lingkungan kumuh, 3 pabrik tekstil, jarak termukiman dekat, satu pusat bantu layak 10 kilometer, satu rumah peribadatan pinggir jalan. Teknik pengkajian mendapatkan data tersebut di atas. Ini adalah Windshield Survey. Windshield Survey. Kemudian, nah ini nomor 20. Nomor 20. Nomor 20 silakan. Nomor 20 silakan. Satu. 21 ya bener.
Perawat di suatu daerah melakukan pembinaan. Langkah pertama dilakukan dalam melakukan pengkajian perawatan mengambil data-data menggunakan kuesioner yang disebarkan ke masyarakat. Apakah sumber data yang diperoleh, data yang diperoleh disebarkan oleh sendiri berarti primer. Kalau punya orang lain baru sekunder. Kemudian di suatu kelurahan perawat menemukan 45% usia produktif terdeteksi mengalami hipertensi. Hasil wawancara tokoh masyarakat itu harus tempat yang mengidap ini sangat membutuhkan pengetahuan tentang cara perawatan hipertensi di rumah supaya tahanan tetap stabil. Apa tindak perawatan yang dilakukan? Ini kan mereka sangat membutuhkan pengetahuan. Ini. Masalahnya ini nih. Bukan para ahli lalu mengajarkan cara perawatan hipertensi dalam pertemuan yang rutin untuk sesuai kesepakatan. Menemukan dari sekurut terdeteksi berarti dia sudah melakukan screening ya, screening. Berarti dia sudah screening. Berarti ya orang-orang yang terkena berarti didatangi. Nah, orang yang terkena spesifik loh ini sudah hasil screening. Kenapa? Ini menemukan 45%. 45% penduduk usia produktif. Spesifik isinya. Kemudian nomor 23, 23, 23. Pra mendapat informasi bahwa salah satu warga di RW yang mengalami pasca rawat stroke di sebuah rumah sakit memerlukan tindak lanjut perawatan dari puskesmas. Rencana melatih ROM dengan melakukan home care dan pada keluarga tersebut. Nama program puskesmas home care sebut apa itu? Nomor 23, 23 Perkesmas Kesehatan Keluarga. Yo, teman-teman siapa yang jagonya? Yang jago nih. Perkesmas atau yang mana nih? Berarti kan kalau karena ini satu keluarga, ini satu keluarga ya. Tindakan puskesmas. Jadi lebih cenderung kemana? Perkesmas ya. Ini orang ya sip. Nggak ada orang makanya saya bantuin. Saya nggak paham nih. Bantuin. Orang-orang puskesmas, bantuin. Nih, nomor 24. Yuk, orang puskesmas keluar dong. Siapa? Ini apa ini? Lansia stroke, pengajian psikologis karena beban harus merawat lansia yang stroke. Perawat berencana akan mendatangi psikolog. Ah, ini kolaborator bekerjasama dengan profesi lain. Nomor 25, 25 silakan. Lakukan kunjungan rumah, menemukan seorang anak perempuan berusia 3 tahun dengan berat 12 kilo. Ibu mengatakan anak sering sakit, terutama mencret. Catatan terakhir pada KM menunjukkan penimbangan berat badan berada garis kuning.
Ibu mengatakan tidak mengetahui makanan yang sudah diberikan pada anak. Apa prioritas tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Eh, kuning. Terusnya kasih duit. Konseling dan cara perawatan anak. Ini kan mencret ya, metro sering mencret, terus garis kuning. Kalau, ayo, konseling pada keluarga tentang cara perawatan anak. B atau E? Yuk, B atau E? B atau E? Oke, kita lihat. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah menemukan anak perempuan berusia 3 tahun dengan berat badan 12. 3 tahun 12 berarti berapa sih harusnya? 2N 6 tambah 8. 6 tambah 8 berarti 14. Ya, 14 ya. Ini 12 nih. Sakit mencret. KMS penimbangan kuning nih. Ibu yang jadi masalah kan bukan hanya makannya saja kan yang jadi masalah mencretnya ya, mencretnya. Ibu mengatakan tidak mengetahui makanan yang oh ya ini datanya ya kita dapat tidak mengetahui makanan berarti ya ini datanya kan datanya sudah disebutkan kecuali kalau tidak disebutkan berarti kita konseling. Kemudian nomor 26. Setelah pemberian asuhan perawatan 8 minggu pada kelompok ibu di suatu posyandu yang memiliki balita kurang gizi oleh peningkatan BB rata-rata 200 sampai 300. Perawat akan melakukan evaluasi perubahan perilaku keluarga dalam penyediaan makan balita. Apa cara yang tepat melakukan evaluasi terhadap sikap keluarga? Berarti Anda harus sidak, sidak. Ini dong, harus sidak padanya, harus dilihat benar enggak. 27, 27 silakan teman-teman. 27 silakan. Silakan teman-teman. Perawat mengunjungi posyandu ditemukan hasil penimbangan balita 35% berada di pita kuning. Wawancara ibu memperoleh data bahwa balita pada umumnya susah makan, sering jajan. Ibu tidak menyediakan makanan khusus bagi balita dan tidak paham variasi makanan balita. Apa intervensi? Berarti penyuluhan balita ya, penyuluhan. Atau coba lihat di sini spesifiknya, spesifiknya gimana? Ini ibu memperoleh data bahwa balita mereka susah makan, lebih sering jajan. Kan ini datanya nih. Ibu tidak menyediakan makanan khusus balita karena tidak paham. Nah, ini datanya banget, data banget nih. Nah, kasusnya kan itu, masalahnya kan itu. Berarti berarti apa? Ibu tidak menyediakan makanan, tidak paham variasi makanan. Berarti jawabannya adalah antara B dan D. Jawaban yang penting, jawaban yang pas dengan data ini gimana? Jadi jawaban Anda yang mana? Coba. Yang jadi masalah kan ibu tidak paham, berarti hal yang baik. Tidak paham ya.
Kemudian nomor 28. Ayo nomor 28 silakan teman-teman. 28. Silakan nomor 28. Ada persetujuan melaporkan bahwa sebagian besar ibu memiliki balita di wilayah tersebut memiliki kebiasaan yang unik memberikan balita makan, yaitu dengan cara memasukkan makan dalam ibu ya pada balita. Menurut kadar, itu keliru menjadi salah penyebab penurunan BB balita. Bagian ampasnya. Apa respon perawat yang lakukan? Ini berarti ya tetap aja lah. Kita mau C aja. 28 C ya. Menyebarkan informasi. Penyuluhan lah. Kalau bisa informasi melalui poster siapa yang membaca. Kalau dengan penyuluhan langsung dengan orangnya. Ini kan ibu sembilan besar penyuluhan. 29 kadar 9 anak berusia mengalami ISPA yang berulang padahal selama ini sering dilakukan penyuluhan tentang pencegahan ISPA. Tetapi para ibu yang posyandu jarang memperhatikan. Kadar menanyakan jenis kegiatan lain yang sebaiknya dilakukan kadar untuk mencegah ISPA pada balita. Apa tindakan yang paling tepat eh, yang akan disarankan ke kadar? Sering, sering loh ya. Sering. Tapi jarang memperhatikan. Berarti ya karena sering. Kadang menanyakan jenis kegiatan lain sebaiknya lakukan kadang untuk mencegah ISPA pada melatih kadang ISPA pada balita, memiliki pengetahuan, melatih kombinasi penyakit yang sering pada balita, jadwal untuk memberikan penyuluhan posisi secara bergiliran, melatihkan sumber dengan mengerti masalah, dalam mengerti masalah. Jadi jawabannya apa? Melatih menggunakan sumber yang ada di masyarakat dalam mengatasi masalah. Memang sih pemberdayaan masyarakat sih lebih penting sih yang ada di masyarakat. Coba yang lainnya teman-teman. Di masyarakat lebih penting pemberdayaan. Kan ujung-ujungnya pemberdayaan, memberdayakan. Kalau di B, melatih kadar mengidentifikasi pengetahuan. Memang mau diapain? Mau disuruh survei? Mau disuruh survei? Sumber daya misalnya tokoh masyarakat, rempugan. Tuh. Ini lebih enak ini sih. Bikin posyandu kayak gitu. Terus melibatkan tokoh masyarakat. Itu kan sumber daya manusia yang ada. 30. Perawat mendapat laporan banyak balita yang mengalami ISPA di RW. Hasil pengamatan menunjukkan terdapat kebiasaan merokok yang dilakukan oleh hampir semua orang dewasa yang dilakukan dalam dan di luar rumah. Apa tindak perawat komunitas yang dilakukan? Banyak balita yang mengalami ISPA. Yang pendidikan mulu, kampanye berhenti ngerokok, PABS. Berhenti, lebih cenderung ke yang pendidikan aja, kampanye berhenti ngerokok. PABS kan berhenti merokok kan. Tadi malam berhenti ujung-ujungnya berhenti. Oke. 1 sampai 30 benar berapa teman-teman dan ada berapa soal yang harus saya koreksi? Nomor 31. 31. 31 di sini lansianya banyak yang mengalami penyakit degeneratif ya. Apa ini? Data lansia dengan hipertensi ringan, sedang, berat, gemuk terhadap perawat hipertensi cukup baik, kontrol kesehatan cukup cukup aktivitas fisik
sebanyak 5%. Hasil wawancara 10 ansih mengatakan keinginan untuk fasilitas kegiatan olahraga akan tindakan keperawatan komunitas yang tepat berdasarkan kasus tersebut. Yo, ini tentang hipertensi semua ini. Ya, fasilitas olahraga. Berarti ya kita harus memfasilitasi. Dan jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E. E. Nomor ini, nomor 32. Nomor 32. 32 silakan. Yo, silakan. Nomor 32. Nah, di sini apa? Tadi apa di sini? Apa-apa perbedaannya? Relaksasi. Relaksasi. Nah, di sini dipilih sebanyak 63% lansia yang mengalami hipertensi. Selanjutnya perawat bersama lansia melakukan relaksasi napas dalam untuk menurunkan ketegangan sehingga diharapkan tekanan darah stabil. Apa peran perawat? Relaksasi. Relaksasi. Berarti relaksasi melakukan relaksasi ya, bukan memberikan pendidikan tentang relaksasi tapi melakukan ya. Melakukan relaksasi. Berarti kalau demikian dia sebagai apa? Sebagai pemberi ya, sebagai pemberi asuhan keperawatan. Kemudian nomor 33, berdasarkan laporan kader, pasien di depan kunjungan rumah memiliki bayi balita 20% dari keluarga memiliki bayi balita. Hasil wawancara kader menyatakan ketidakhadiran tersebut karena pekerjaan. Berarti nah, kita robah waktunya. Jadi jawabannya adalah E ya. E. Waktunya sepakatan ya. Dan 34 ini 30% kasus diare pada anak satu bulan. Ini 1 bulan terakhir loh ya datanya, bukan data sekarang. 35 keluarga tidak pernah mencuci tangan. 45 penyedia makanan tidak tertutup. Hasil observasi lingkungan kotor berarti diagnosanya diagnosa eh, apa? Diagnosa resiko. Kalau diagnosa resiko atau diagnosa potensial ya, potensial ya. Kemarin sudah diobrolin kemarin bahwa resiko itu ada ah, yang mana kemarin mana ya? Coba dicek lagi. Komprehensif komunitas. Oh, satu lagi coba saya coba cek. Bentar, saya cek dulu nih. Saya buat ini dulu konsep komunitas. Udah nggak konsep komunitas. Oh, belum. Berarti supaya mengingatkan kembali ya, teman-teman. Nah, di sini diagnosa, oh, bentar. Diagnosa. Diagnosa di bawah banget diagnosa. Nah, ini kemarin tadi malam sudah katakan bahwa ini harus bisa benar-benar bisa primer, sekunder, tersier.
Kemudian untuk diagnosanya, model Newman, yang beta Newman ini. Nah, ini primer, garis pertahanan, ini sama Newman. Newman. Ini etik di etik pun Anda harus bisa dia organisasian, kemudian orientasi, konflik, terminasi. Nah, ini potensial, nih. Oh, resiko harus punya, oh di atas. Perasaan di mana? Bawah. Nah, ini. Resiko, resiko masih tetap harus ada PES yang potensial, yang potensial sama yang ini potensial cuma masalah doang. Kalau risiko dan aktual itu harus PS. Kemarin kita sudah baca. Kemudian nomor 35, 35 berdasarkan penelitian terhadap 10 lansia yang mengalami gastritis di suatu RW ditemukan 8 diantaranya mengatakan sedang stres. Gastroenternya kambuh dan belum mengetahui bagaimana cara mengendalikan stres supaya gastroenternya kambuh. Mengendalikan stres supaya saat mungkin ya saat gastroenternya kambuh. Apakah tindakannya? Baik, tetap kita berikan karena dia stres, maka kita berikan manajemen stres. Ya, manajemen stres. Jawabannya ini. Kemudian nomor 36, Dewan Perawat melakukan dalam masukan keperawatan masyarakat, monitoring lah, kegiatan deteksi dini dengan melakukan kegiatan deteksi dini penularan TB dalam suatu wilayah. Apa yang cara lakukannya untuk deteksi dini? Kunjungan, apa itu Kahmunir ya? Oke, deteksi dini loh ya. Ini deteksi dini. Oh, kira-kira mana ya? Masal, deteksi dini. Deteksi dini kunjungan rumah ke orang-orang yang participant observation. Kalau participant observation, dia berpartisipasi ya, suatu kegiatan sambil melakukan observasi. Di seseorang melakukan berpartisipasi terhadap suatu kegiatan sambil melakukan observasi. Biasanya dilakukan pada etnografi. Etnografi, penelitian-penelitian yang sifatnya etnis ya. Nonton, misalnya acara gotong royong sambil kita berpartisipasi gotong royong itu namanya participant observation. Jadi jawabannya adalah kita kunjungan rumah ya, kunjungan rumah yang bermasalah ya, terdampak ataupun yang resiko. Nomor 37 ini angkanya ISPA, hipertensi, kulit, TB paru, jantung, tulang, sendi, pengolahan sampah, dibakar, menempel rumah, kandang ternak, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan salah satu masalah, tetapi gabungan dari berbagai masalah atau berbagai data menjadi apa nih? Nah, ini berarti kebalikan dari kesehatan. Kalau resiko tinggi terjadinya kesehatan, nah ini kan peningkatan kesakitan. Kenapa? Peningkatan karena di sini ada tong sampahnya banyak yang bermasalah di sini. Jadi sudah banyak banget yang sakit dengan resiko sampahnya banyak nih di sini, kandang ternak dan lain sebagainya. Itu meningkatkan yang ini, peningkatan kejadian ISPA
Bukan? Apakah betul? Nah, ini apa ini hanya ISPA? Enggak, yang bukan hanya ISPA. Jadi hipertensi, ISPA, paru, kulit, lingkungan ya, lingkungan menempel. Hipertensi tinggi, jadi tingginya angka kesakitan. Ini sudah sakit benar. A ya jawabannya. Kemudian nomor 38 ini pengolahan tahu mau bau, bau ya, sesak napas, kesakitan ispa. Nah, berarti kan kita pendidikan kesehatan tentang terkait dengan penanganan kesehatan itu masalah. Ya, ada hiperkes, ada kesehatan kerja ya. Kemudian nomor 39, 39 ini lansia, dia ansietas berhubungan dengan ketidakmampu menyelesaikan krisis cancer, mendorong mengungkap pikiran perasaan. Nah, ini mendorong pikiran perasaan itu tujuannya untuk apa? Nah, jawabannya adalah B ya. Membantu kesempatan eksplorasi. Oke. Nomor 40 ini masalah nutrisi. Apa yang perlu diperhatikan masalah nutrisi tersebut? Gangguan nutrisi. Apa yang perlu diperhatikan dalam proses intervensi? Ini gerontik ini. Anjurkan mengkonsumsi obat lansia, anjurkan pencahar. Ini kan gangguan nutrisi, penyuluhan. Nah, ya, yang benar adalah ini. Yang terkait langsung dengan nutrisi yaitu dengan makanan yang tidak mengandung gula. Kemudian nomor 41 ini 41 kekakuan nyeri kronis ya. Berarti masalah udah nyeri lah. Kemungkinan masa keperawatannya sudah gangguan nyeri. Masalahnya juga nyeri di sini. Si pengkajiannya. Kemudian nomor selanjutnya screening keluhan gerasan konstipasi hitam ya. Ini hitam nih. Nyeri abdomen sebelah kiri, atas bawah. Bagian USG masa di kolon. Masa di kolon. Masa. Apakah yang jadi petunjuk kanker kolon? Apa ini petunjuknya? Apa yang dapat dijadikan petunjuk faktor resiko? Ini ya. Faktor risiko, faktor risiko yang dicarinya adalah faktor risiko, bukan petunjuk diagnostik, tapi faktor risiko. Faktor risiko ada keturunan, ada makanan, berarti keluarga ya, keturunan. Merokok, ya, daging-dagingan, daging merah gitu ya, risiko, faktor risiko. Kemudian nomor 43, seorang perempuan 55 tentang klinik yang keluhan belum BAK pagi hari. BAK keluhan tidak lancar, USG urolithiasis grade 2. Apakah diagnosanya? Yaitu berarti masalah apa? Ya udah masalah eliminasi. Kemudian nomor 44, 44 ini nyeri pegal area pinggang. Karena darah masih normal, normal, ada berjalan lambat, kadang beringin sakitan. Wah ini sudah sakit ini bahasanya. Kalau sudah sakit berarti kita sebagai nggak bisa kita mengkaji langsung sini. Berarti disuruh kolaborat ya, rujukor, rujukor. Merujuk ya, dirujuk karena sudah sakit pasiennya. Jalannya meringis. Kemudian nomor 45.
45, nafsu makan kurang, nyeri hati. Tekanan darah masih dianggap normal lah segitu. Saat dikaji minggu lalu ini turun nih, turun 3 apa 10 kilo turun. Muncul kasus di atas. Berarti penurunan gangguan penurunan kebutuhan nutrisi ini turun turun banget masalahnya. Kalau pola itu coba lihat TB-nya nggak ada ya, TB-nya nggak ada. Tapi tiba-tiba turun drastis salah 1 minggu loh ya, minggu lalu itu terganggu pola. Kalau pola itu bagaimana dia makan sedikit-sedikit, tidak mau makan itu pola yang rusak polanya. Tapi kalau ini lebih cenderung ke gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan. Oh ini gangguan C ada C ini saya lebih cenderung ini nih. Kenapa bukan pola? Pola itu ada pattern, pola itu pattern. Nomor 47 perawat mengkaji perawat mengkaji lansia pada fungsi kognitifnya. Instrumennya yang digunakan adalah untuk lansia. Ayo, yang digunakan mini ah, apa itu? MMSE itu apa, teman-teman? Di materi kunci sebenarnya sudah dikasihin ya. Materi kunci sudah. Jadi teman-teman yang baru, tolong dibaca materi kunci. Materi kunci cek di kalau baru bagi teman-teman yang lama pun silakan cek ulang materi kunci itu sudah ada. Saya menyimpan MMSE, SPKSL itu juga sudah. Jawabannya apa? Yang ini 46 adalah 46, 47, 47. Ini pasiennya batuk nih, sulit mengeluarkan dahaknya. Ini kan ada batuk, kulit sulit mengeluarkan dahak. Sudah jelas berarti gangguannya persen jalan napas tidak efektif. Nah, sudah jelas itu. Kemudian nomor 48 pernah melakukan pengkajian lansia perweda, apa yang harus dilakukan? Keseimbangan dengan lansia. Keseimbangan lansia, bagaimana mengukur keseimbangan? Disuruh joget. Nah, keseimbangan dia harus berubah posisi aja. Ya, keseimbangan kan perawat pada pengkajian keseimbangan lansia tersebut. Keseimbangan dia harus berubah posisi, misalkan dari duduk, berdiri, gitu ya, berubah posisi. Kemudian nomor 49, Dewan perawat bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha keperawatan secara komprehensif pada lansia. Tanggung jawab perawat tersebut terhadap lansia tersebut, tanggung jawabnya apa nih? Tanggung jawabannya adalah membantu ya kita yang membantu mereka mendapatkan kesehatan yang optimal. Ya, optimal ini 41, 40, ya, 9, 50. Bagi teman-teman yang baru datang, kita hanya melanjutkan jawaban yang tadi malam belum selesai di malam, kelas malam. Jadi kita lanjutkan. Jadi teman-teman yang baru gabung, nanti rekamannya aja yang dilihat ya. Silakan nomor 50. Ini perawat mendapat informasi bahwa salah satu anggota RW mengalami pasca stroke di rumah sakit. Tindak lanjut proses perawat memilih recognition home care pada keluarga tersebut. Apa nama puskesmas? Nah, kemarin sudah ya. Di malam juga sudah nih kita bahas ini.
apa kemarin? Jawabannya adalah tadi malam cuma beda posisi doang kan. Tadi malam tadi malam kalau alam tengah dia sekarang di ujung. Masih ingat ya tadi malam ada soal ini. Kemudian nomor 51, ini stay retirement old. Jadi pada orang-orang pensiun nih tahap depresi ringan. Salah satu pasangan mengoptimal fungsi keluarga melalui kebutuhan psikososial, positif diri, kebutuhan kasus kasih sayang, berarti afektif ya. Karena di sini kasih sayang. Kemudian fungsi keluarga loh, afektif, kasih sayang di sana udah jelas. Itu 152. 52 nih, anaknya gimana nih 52 nih? Anaknya teman-teman. 52, 52 ini anak pertama 29. 29. Nanti kalau sudah masuk tahap lansia, karena anak pertama juga sudah harusnya sudah dewasa, jadi lansia. Kita tidak ikut anak pertama karena dia sudah lansia. Lansia ya. Biasanya kan ikut anak pertama kalau masih anak-anak, tapi kalau dia sudah tua, masalah lansia keluarga dengan anak dewasa muda kan nggak ada. Yang ada dengan persiapan pelepasannya. Nggak ada nih. Kemudian nomor, nanti belum nikah juga kan. Perawat mendapatkan laporan keluarga ada balita mengalami ispa. Hasil pengawasan menunjukkan kebiasaan merokok dilakukan oleh semua orang di desa. Ini yang tadi malam, oh ya, yang tadi malam katanya melarang merokok ya, pendidikan kesehatan. Berarti kan ini apa tindakannya? Tadi malam kita juga masih bingung tadi malam. Kalau malam kampanye kan di sini nggak ada nih, kampanye di sini nggak ada. Yang cocok kira-kira apa untuk tindakan supaya menunjukkan kebiasaan merokok yang dilakukan semua orang dilakukan di dalam rumah dan di luar rumah. Nah, di sini juga kalau di luar rumah, di dalam rumah bisa disuruh keluar, tapi PHBS harus berhenti ngerokok. Harusnya PHBS harus berhenti merokok kan? Harus berhenti merokok secara bertahap dan lain sebagainya. Jangan ngikutin PHBS kalau gitu. Itu asumsi loh ya. Karena terkait dengan PHBS kita baca kemarin. Atau modifikasi perilaku, silakan eh, didiskusikan teman-teman. Takut saya juga salah ini. Tapi kalau lihat PHBS, dia kita nyarainin berhenti merokok. Kalau lihat PHBS, kalau program PHBS, kalau lihat PHBS keluarga. Nomor 54. 54 ini masalah psikologis. Mendatangkan psikolog berarti kolaborasi ya. Berarti dia sebagai kolaborator. Karena dengan profesi lain. Pokoknya kalau dengan profesi lain namanya kolaborator. Tindakannya adalah tindakan kolaborasi. Gitu kan. Nah, kemudian nomor 55. 55 ini pasien apa? 3 tahun drowning. Nah, ini anger, anger. Tetap kok jadi anger. Tetap yang jalan napas itu harus yang utama ABC. Kemudian nomor 56 ini IMT termasuk ganjil. Apa yang 56? 2 kg. 20 berarti berat badan kebutuhan cairan menurut Holiday Segar berapa teman-teman? 56 kebutuhan Holiday Segar berapa cairannya? Kebutuhan cairannya ini sudah bisa ketalar ini.
Ah, Buriado benar. Dari mana itu? Hitungan cairannya ada 1.500. Betul, betul sekali. Dari mana? Ya, dari mungkin ada yang baru datang, Bu. Tenang. Ya, tunggu dulu ya. Ini holiday segar itu 10 kg pertama kali 100 kali 100 mili. Satuannya mili ya. Kemudian 10 kg kedua kali 50 mili. Kemudian sisanya kali 20 mili. Nah, di sini diketahui adalah 20 itu 20 kalau dibagi per sepuluhan maka 20 tambah 10. Maka ini adalah 10 yang pertama, ini 10 yang kedua. Dan kata lain, dari 10 yang pertama kita dapat 1.000, 10 kali 100.000, tambah 10 dari kedua, 10 kali 50, 500. Jadi sama dengan 1.500. Bagi yang belum tahu itu cara ngitungnya. Mili per 24 jam. Nah, itu cara ngitungnya ya. Sekarang itu ya. Kita lanjut teman-teman. Ada di materi kunci ada. Sudah saya siapkan di materi kunci. Kemudian nomor 57, 57 ini apa ini? Misalnya pernah melakukan koordinasi. Koordinasi dengan kadar melakukan penyuluhan. Apa peran? Ya, koordinasi penyuluhannya dengan kadar kan bukan bukan ini, bukan profesi ini jadi pendidik. Kemudian nomor 5 58 perawat saat mengintervensi harus memberikan faktor memprioritaskan intervensi. Faktor yang harus diprioritaskan adalah ya ini tetap aja keselamatan. Tadi drowning itu yang tenggelam itu juga harus menjadi keselamatan. Ya, harus menjadi keselamatan. Harus yang diselamatkan ya. Yang ngancam jiwa itu benar. Nomor 59 ini perawat melakukan evaluasi terhadap komunitas ya, perawatan komunitas di wilayah dan proses perawatan. Tingginya kesakitan ispa berhubungan dengan adanya perilaku keluarga merokok di dalam rumah ditandai dengan angka SIPA 5 sekian, proporsi sekian rumah. Apa kita evaluasi dan juga masalah itu sudah teratasi. Berarti dievaluasinya adalah spesifik dari tujuannya. Tujuan itu menentukan tujuan harus smart, spesifik, measurable, achievable, rasional. Jadi kalau misalnya ini tinggi berarti turun. Berapapun turunnya yang penting turun naik gitu ya. Nah, di jawabannya A. Kemudian Rom, Rom melakukan kunjungan rumah pasca stroke untuk melatih Rom. Berarti supaya Rom itu berarti tindakan kita untuk mengembalikan fungsi. Rom itu ada dua kemungkinan. Rom itu ada dua. Yang pertama mencegah kecacatan, ya, atrofi dan lain sebagainya. Tapi atrofi nggak di sini nggak ada ya. Disability limitation nggak ada. Jadi jalannya yang ini yang paling ada. Tapi juga bisa rehabilitasi. Tapi karena disability limitation tidak ada, berarti yang kita ambil rehabilitasi. Demikian teman-teman. Dihitung dari yang sudah dari malam dapat berapa dari 1 sampai 60 dapat berapa. Nanti dikasih ya materinya, tenang. Baru yang gabung juga nanti kebagian materinya. Yang baru gabung nanti videonya, ya, videonya. Oke, teman-teman, saya juga kurang sehat nih. Jadi sampai di sini dulu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.